Terima kasih Bapak-Bapak. Mohon maaf ini sedikit terlambat dari kami. Mohon izin ya. Sebelum saya menyampaikan satu dua kata-kata tentang bagaimana cara kita berkendara di jalan supaya tertib, supaya tidak melanggar lalu lintas, ini akan saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah bisa berkumpul di sini. Ini mungkin acara meeting ya Pak, meeting dokter ya, ya sharing-sharing. Kebetulan saya di sini juga didukung sama mungkin kenal ya, Bapak Pak Budi. Kebetulan dimintakan diminta tolong untuk bisa mengisi acara ini di cover ke Bapak dalam ini Maksum ya Pak ya, Maksum ya, Jol Maksim. Saya selaku anggota dan selaku petugas kebetulan sebagai anggota lalu lintas kami menyambuti dan mendatangi pada bapak-bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Wawang Satiawan, pangkat Aibtu. Kebetulan saya bertugas di Polsek Tubuh. Ini tahu di Polsek Tubuh bapak-bapak. Nah, saya di situ sebagai Panit Lantas, jadi orang kedua di Polsek Tubuh untuk bagian lalu lintas. Mungkin kanitnya bapak-bapak juga sudah kenal, kanitnya Pak Selamat. Nah, saya wakilnya. Jadi di sini nanti kalau mungkin dari sudah ada yang pernah lihat saya walaupun cuma berdiri di jalan. Nah, saya kalau pagi mesti berdiri di jalan. Nah, karena masih sebagai anggota lalu lintas, nah, mungkin bapak-bapak kalau ketemu dengan kami tidak usah sungkan atau mungkin punya apa namanya permasalahan atau apa, bisa sharing ke kami. Syukur-syukur ketemu saya langsung, pintu kami terbuka. Nah, ruangan saya di ujung di apa di warna biru itu, cat warna biru, ruang lalu lintas kelihatan. Ini tadi nama ya sudah gitu. Nah, istri 1, anak 4. Ketawa. Saya bilang istri 1 ketawa. Belum 2 ya Pak ya, belum 2. Baru 1. Jadi karena acara santai Pak ya, nggak perlu nih, santai aja Pak ya, santai aja. Nanti mau bertanya apa tentang sekelumit yang tadi Bapak Pak mau ingin sampaikan bagaimana Pak supaya nggak bisa apa namanya ketilang nanti bagaimana caranya. Nah, di sini perkenalan ini cukup ya Pak. Nah, saya akan cewek semua. Ini gimana Pak? Saya masih terlatih atau gimana? Tetap gini, nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau yang mau kalau kita enak. Ini ada nih. Iya. Yang saya di sini Pak berbicara bukan rendah. Jadi kebetulan saya membidangi di bidang lalu lintas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang butuh Bapak mungkin nggak tahu bisa disampaikan kepada saya. Ya syukur-syukur alhamdulillah insya Allah saya bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab nanti saya menghadap dulu sama pendengar saya. Gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi pertama ini saya mau buka untuk undang-undang lalu lintas itu, undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pak, itu tentang lalu lintas. Itu teorinya nih, teorinya dulu, dasarnya seperti itu, dasar hukumnya. Dan untuk undang-undang kepolisian sendiri, undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi untuk khusus undang-undang lalu lintas yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sudah dirumuskan oleh DPR, oleh pemerintah kepada kita semua untuk kita taati, kita patuhi tentang peraturan tersebut. Salah satunya dalam hal ini kita bertemu kebetulan untuk roda 2 ini saya sampaikan.
untuk ini roda-rodanya ada nih, mungkin ada juga nih Pak nih. Nah, terutama untuk roda 2 itu yang paling rawan bapak-bapak, roda 2. Itu roda 2. Kenapa? Pelanggaran sekarang yang paling nampak. Memang kan sekarang ini Pak tidak ada operasi bapak-bapak, tidak ada operasi. Memang itu adalah petunjuk dari Kakor Lantas, dari Mabes Polri dalam hal ini Kakor Lantas Pusat Lalu Lintas di Jakarta untuk tidak melakukan razia kayak dulu. Jadi gantinya razia ya tadi sedikit Bapak Sepil tadi itu sekarang foto Pak mainnya Pak. Jadi kami nggak menakut-nakuti. Nah itu sekarang mainnya foto. Kalau untuk di Jalan Pandanaran, tahu di Jalan Pandanaran ya. Nah ini mohon maaf sebelumnya kita kan melaksanakan pertemuan ini di sini Pak Kalium. Tapi untuk ini bapak-bapak semua ini Semarang gitu kebanyakan ya. Nah berarti Pandanaran kertas nih Pak ya. Nah itu kalau di Pandanaran tuh Pak di oleh-oleh gitu. Itu ada 2 ini. Yang mau ke Simpang 5 dan arah sebaliknya di depan BKK itu. Nah dengan Pandanaran itu ada 2. Itu yang plak itu Pak. Nah itu foto. Yang untuk sementara waktu itu yang ada di dalam kota Semarang. Selebihnya di dalam tol. Nanti kalau mungkin Bapak yang driver nanti di tol sepanjang tol itu ada. Saya titiknya kurang jelas karena saya bukan BCR. Tapi yang di tol itu ada Bapak. Nah, mekanismenya apabila Bapak-bapak terkena itu ya foto, itu mekanismenya Bapak nanti dapat surat cinta Bapak-bapak. Nah, nanti di situ atas nama mungkin Pak Gio mungkin. Nah, nanti konfirmasi dulu, tidak langsung membayar denda di situ. Kita konfirmasi apakah Bapak benar memang melakukan pelanggaran di situ. Nanti ditanya dulu, benar Pak pada hari Senin tanggal sekian jam sekian Bapak mengendarai motor ini, plat ini melintas di jalan ini Pak. Nanti ditanya dulu Pak. Jadi tidak langsung ditilang. Nah ditanya kalau memang iya benar baru ditilang, baru bayar denda di bank. Prosedurnya seperti itu. Nah, supaya kita tidak terlibat sabu disiplin Pak. Ya kita sama-sama. Saya juga mau saya ngandani jenengan yang ngandani untuk diri saya sendiri. Bukan berarti terus Pak polisi sudah polisi melanggar enggak. Jadi, nah kita sama-sama saling menjaga ketertiban. Ya, yang saya harapkan, yang kami harapkan untuk Maksim ini menjadi contoh, menjadi contoh suri teladan buat ojol yang lain. Karena menurut saya istri saya sendiri kalau kalau ingin naik milih Maksim Pak. Bener, istri saya diponcol. Yang umum mungkin ada yang dari salah satu bapak yang akan boncengan istri saya. Itu sering kalau pesan pakai Maksim istri saya kan. Kalau saya pas nggak bisa jemput, biasa namanya apa? Maksim pasti. Di ponsel itu juga banyak gitu di ponsel. Maksim titik nomornya gitu. Nah, saya sendiri juga pernah ngobrol waktu itu dengan Maksim di situ. Sekitar jam 2. Iya, kalau pas saya nggak bisa jemput kalau biasa gitu. Nah, satu kan supaya kita nggak bisa nggak terkena tilang, satu tertib Pak. Contoh untuk pelanggaran yang sering terjadi di Kota Semarang yaitu satu paling nyolok Pak, paling nyolok sekali melawan arus. Nah, melawan arus itu bagaimana? Mungkin bapak-bapak nggak tahu lah. Jadi kita mengingatkan kembali melawan arus itu yang seharusnya arah ke sana, tapi bapak jalan sini dulu, nah gitu. Ada kejadian waktu itu yang terjadi kecelakaan Pak, Gojek itu dari ojol Gojek dari Jeraka untuk patah Pak sebenarnya. Karena dia dari bawah Jeraka, kejadiannya di samping bawah Jeraka gitu Pak. Nah dari situ biasanya ngetem angkot Pak, C9 itu yang warna merah itu ya biasanya ngetem di situ, bukan ngetem tapi ya memang sering ngetem habis itu balik lagi. Nah dari bawah ini nggak lihat yang di sini laju Pak, sekarang laju. Ini motor gini kena dia patah langsung, dua-duanya patah Pak. Nah makanya dalam hal ini kita sambil saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk tidak melanggar. Ya mungkin dari sekian bapak mungkin pernah lihat ya Pak polisi juga melanggar. Karena itu kami punya diskresi. Wah Pak polisi menang-menangan punya diskresi enggak? Nah kita begitu kan mungkin kita satu ada kecelakaan yang harus kita
ini datangi, harus quick respon. Dalam hal ini harus kita ketepatan waktu untuk mendatangi suatu kejadian perkara atau TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Maksim saya rasa sudah apa ya, sudah tertib lah untuk Maksim. Jadi saya pantau kebanyakan lah ojol, terutama Maksim sudah tertib. Pakai helm. Kalau bapak pakai helm, penumpang nggak mau pakai helm, nah, tapi mungkin rugi pak ya. Istirahat orang tak terima. Tapi bagaimana caranya pak? Nanti kalau apa-apa memang yang kena pengemudinya. Syukur-syukur kalau si pembonceng atau yang mesen, yang order itu mau bayari nggak masalah. Itu masalah denda. Tapi kita kan selaku ini ya, penggerak disiplin di jalan, ojol salah satunya, itu perpanjangan kami, perpanjangan lalu lintas, saling mengingatkan kepada warga, yuk kita tertib, mbak harus pakai helm, bapak harus pakai helm. Nanti kalau nggak pakai helm, saya yang kena. Nanti kita bisa sampaikan seperti itu kepada si pengorder tersebut. Dan tentunya kita sampaikan dengan cara yang humanis, dengan cara yang sopan, agar siapa ngerti bisa jadi langganan. Ya pak ya, seperti itu. Dua helm. Ketiga, surat-surat bapak harus tetap sediakan walaupun tidak ada operasi di jalan. Mengingat ada kejadian juga pak, ini kita juga pengalaman jadi kejadian kecelakaan pak, surat-surat nggak bawa, KTP pun nggak bawa, mohon maaf, kecelakaan entry pak, meninggal. Dan saya begini, saya cerita yang ekstrim, maksudnya supaya kita selalu mengingat surat tulis minimal KTP, SIM, STNK. Waktu digeledah pada petugas tidak ditemukan pak, kita juga bingung. Untung di sekian kan berkerumun pak, saya kenal dia. Untung ada yang kenal pak. Kalau nggak ada yang kenal, nah kita mau taruh kemana? Paling kita taruh di rumah sakit, ya, rumah sakit di Karyadi biasanya seperti itu untuk persemayaman jenazah. Nah surat-surat, habis surat-surat kelengkapan sepeda motor. Nah ini yang tren pak, knalpot brom pak, Jadi kalau ada knalpot brom itu kami secara humanis juga kita tidak melakukan penghilangan pak, tapi kami melakukan penyitaan. Nah melakukan penyitaan dengan kami lampiri surat serah terimanya, dan yang penting bapak merelakan karena untuk knalpot brom itu sudah diumumkan dari Gubernur Jawa Tengah sendiri, zamannya Pak Ganjar sudah menyampaikan ojo nganggo knalpot brom itu. Sampai sekarang pun masih disampaikan. Ini saya sampai berapa? Mungkin pas jamnya juga. Nanti kita isi dengan tanya jawab ya Pak. Itu kita mungkin bapak-bapak di sini lebih paham karena bapak mungkin lebih lama di jalan daripada saya. Nanti apabila ada pertanyaan ingin jenengan sampaikan, jadi unek-unek monggo bisa disampaikan kepada saya. Jadi demikian bapak-bapak, sedikit banyaknya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.